Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nuwayuni dari jurusan Perbankan Syariah kelas A. Nah, baik, di video kali ini saya akan membahas secara singkat terkait dari analisis pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Jadi, ada 5 poin pembahasan terkait dari analisis pendapatan nasional dalam ekonomi Islam yang perlu kita ketahui. Nah, untuk poin pembahasan yang pertama yaitu terkait perekonomian sederhana atau perekonomian dua sektor. Jadi, perekonomian dua sektor ini hanya melibatkan rumah tangga dan perusahaan. Jadi, rumah tangga menyediakan faktor produksi seperti tenaga kerja dan menerima pendapatan dari perusahaan. Jadi, pendapatan ini digunakan untuk konsumsi barang dan jasa. Dalam ekonomi Islam, aktivitas ini harus bebas dari riba, gharar atau ketidakpastian, dan haram. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk menciptakan sirkulasi ekonomi yang adil dan berkah. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu terkait fungsi tabungan dan investasi. Jadi tabungan di sini adalah sisa pendapatan setelah konsumsi. Dalam Islam, tabungan tidak boleh mengendap tanpa manfaat, maka disalurkan ke investasi produktif. Jadi investasi bisa dalam bentuk kerjasama seperti mudharabah dan musyarakah. Dengan itu, harta berputar dan ekonomi tumbuh sesuai prinsip syariah. Jadi fungsi ini penting untuk menghindari penumpukan kekayaan pada satu kelompok. Nah, selanjutnya untuk poin yang ketiga yaitu terkait dari perekonomian dengan kebijakan fiskal atau perekonomian tiga sektor. Jadi di sini ada tambahan pemerintah sebagai sektor ketiga. Jadi pemerintah berperan mengelola keuangan negara melalui kebijakan fiskal seperti zakat, pajak, dan subsidi. Jadi dalam ekonomi Islam, kebijakan ini digunakan untuk redistribusi kekayaan, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendukung sektor yang membutuhkan. Jadi transparansi dan akuntabilitas sangat ditekankan dalam sektor ini. Untuk poin yang keempat yaitu perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor. Jadi sektor keempat di sini adalah luar negeri. Jadi negara melakukan ekspor dan impor yang memengaruhi pendapatan nasional. Jadi dalam Islam, perdagangan internasional dibolehkan selama tidak mengandung unsur haram dan menguntungkan kedua belah pihak secara adil. Jadi etika bisnis Islam juga berlaku dalam kerjasama ekonomi global. Kemudian untuk poin yang terakhir atau poin yang kelima yaitu terkait dari perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Jadi perekonomian terbuka dalam sistem ekonomi Islam adalah sistem yang memungkinkan negara berinteraksi secara bebas dengan negara lain melalui perdagangan dan investasi. Namun, tetap harus mengikuti prinsip syariah seperti larangan riba, keadilan, dan etika bisnis. Jadi sistem ini mendorong kerjasama ekonomi global tanpa mengorbankan nilai-nilai Islam dan kesejahteraan masyarakat. Nah, sebagai kesimpulan dari pembahasan ini, yaitu bahwasanya dalam ekonomi Islam, 5 sektor pendapatan nasional saling terhubung secara harmonis sesuai prinsip syariah. Jadi mendorong aktivitas ekonomi yang adil, bebas riba, dan beretika demi kesejahteraan umat secara menyeluruh. Nah, mungkin itu saja video singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.